Nah, waktu melajarin itu, apa yang bikin Koyong mantap dengan Islam? Cuman wudhu. Serius? Iya. Wah, keren amat. Cuma wudhu? Wudhu. Jadi ceritanya gimana wudhu? Jadi Kerennya di gini. mana? Waktu itu kan ada pertanyaan yang mengganjal di hati kan. Eh, setelah saya baca-baca, saya sering baca Alkitab itu saya tanya ke mama saya. Nah, itu Yesus itu Tuhan apa Nabi? Kan gitu. Tapi jawaban mama itu ya bisa dibilang nggak sesuai dengan harapan saya. Jawabannya nggak memuaskan. Nggak memuaskan. Terus nggak tanya ke pamannya yang jadi pendeta gitu? Waktu itu saya masih belum berani sih. Oh, belum berani? Iya. Baru 27. Ada. Oh, itu. ada. Ada pertanyaan itu yang nggak bisa, ya juga nggak bisa dijawab juga. Sama Tapi pamannya? sama paman. Waktu itu justru dicuekin gitu loh, sambil ditinggal pergi gitu aja. Ingat pertanyaannya apa, ingat nggak? Udah 30 tahun lebih ini. Ya, Yohanes berapa ya? Yohanes 7, Yohanes 16. 7. Oh, yang ajaranku bukan berasal dari aku gitu ya. Tapi dari yang mengutus aku gitu ya. Iya, betul. Dijawabnya gimana? Nggak dijawab sama sekali. Loh, Jadi ditinggal pergi sambil ya gimana ya? dicuekin? Ya dicuekin gitu aja. Ya itu yang membuat saya detik itu juga saya nggak pernah ke gereja. Waktu itu saya juga hijrah ke Kalimantan dulu. Ke Kalimantan saya kerja. Setelah itu dari situ sampai tahun 97 ya. 97 saya kenal dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Oke, gitu ya. Dari situ saya belajar, saya sering main ke desanya. Saya lihat saudara karena di desanya itu kan di Kalimantan? Bukan di sini, di Bojonegoro. Oh, Istri Bojonegoro. saya orang Bojonegoro. Oke. Jadi tadi yang ke Kalimantan nggak lama balik lagi atau gimana? ya di sana kerja, habis itu saya kembali ke Surabaya, terus saya kerja di pabrik, saya kenal istri saya. Oke, ya itu. Terus di situ baru kenal Islam. Waktu itu kan saya dibuang dari keluarga Kodondi. Tapi kan belum masuk Islam, kok udah dibuang? Ya, waktu itu saya kenal 97 itu, ya kan. Setelah pulang dari Kalimantan kan saya bilang ke keluarga kalau saya ingin menikah gitu loh. Karena saya punya cewek, tapi kebetulan cewek saya ini pribumi karena saya keturunan kan. Saya pribumi. Ya jawaban keluarga nggak masalah, yang penting istrimu masuk ke keluarga kita. Jadi kita nikahkan secara Kristen kan gitu. Saya yang nggak mau karena saya sudah pas, saya sudah mantep dengan apa yang selama ini selama pacaran ini saya pelajari. Itu Kodondi. Nah, waktu melajarin itu, apa yang bikin Koyong mantap dengan Islam? Cuman wudhu. Serius? Iya. Keren amat. Cuma wudhu? Wudhu. Jadi ceritanya gimana wudhu? Kerennya di mana? Jadi waktu itu saya lihat kalau di kampung itu kan gini Kodondi, rumah tengah ini kosong kayak lapangan gitu. Jadi kita kan melihat ya kan saudara-saudaranya pacar saya waktu itu kan masih pacarannya. Saya lihat di situ dia wudhu itu padasan. Kalau orang Jawa bilang padasan itu ada di depan rumah. Gitu. Jadi mereka wudhu, saya lihat, saya perhatikan aja. Saya tanya ke istri saya, ngapain sih itu? Itu namanya wudhu. Tapi kok berulang-ulang wudhunya kan gitu? Kok wudhu setiap waktu itu saya kurang lebih sekitar hampir sampai jam 6 sore. Nah berarti, berarti sekitar 3 kali. Duhur, asar, sama maghrib ya.
Itu saya perhatikan terus. Terus? Nah, setelah itu terus wudhunya berapa kali? 5 kali. Karena sholat kita itu 5 waktu ya, berarti 5 kali. Oh gitu. Kenapa sih kok sampai wudhu gitu loh? Nah, akhirnya kita dijelasin ya, wudhu itu kita memang membersihkan, ya kan, sebelum kita menghadap, ya kan, kita sembahyang, kita harus bersihkan diri kita dulu. Beda ya, beda sekali dengan ajaran yang kemarin saya peluk itu. Gitu. Padahal di PL kan ada juga wudhu. Ada ya? Ayo, berarti nggak pernah baca PL. Enggak, ya saya sedikit-dikit tahu. Yesus juga dia akan masuk ke Bait Allah juga dia wudhu kan itu. Ya kalau di perjanjian baru sih nggak ditulis. Tapi kalau yang di perjanjian lama, umatnya Nabi Musa kalau mau masuk kemah perjanjian wudhu dulu. Ada wudhu berarti kan? Iya betul. Nah terus terkesan dengan wudhu dalam Islam. Iya betul. Jadi yang membuat berkesannya itu kenapa? Mau menghadap Sang Pencipta, bersih dulu. Betul. Gitu ya. Dan itu beda kalau di saya setiap hari Minggu saya ke gereja itu ya saya bermain-main dulu sebelum kita masuk ke gereja kan, kita mainan dulu di taman gitu. Setelah itu kita ya pakai sepatu masuk kan masuk. Nah kadang setelah saya memeluk Islam ya kan, nah itu kan baru setelah saya mengenal Islam itu baru saya tahu kan. Ini kan bait Allah gitu, ya kan? Kenapa kok dia seenaknya masuk dengan, apalagi dengan ya kalau yang cowok mungkin agak rapi lah ya kan, cuman kalau yang cewek ya gitulah, ya kan? Adik-adik saya aja ya pakainya ya mini-mini udah biasa itu. Mini-mini. Gitu kan. Mini-mini, tank top ya. Iya. Gitu kan. Jadi 21 ya masih sangat muda ya sebenarnya. Tetapi melihat Islamnya dari wudhu itu sudah bisa menjadikan Ko Ayung waktu itu mengambil keputusan untuk masuk Islam. Iya. Man.